Roy Panji ini kenapa pede banget ya bakal menang ya? Katanya buktinya udah lengkap. Katanya ijazah Pak Jokowi pasti bermasalah. Tapi kok sekarang malah sibuk mengajukan pra peradilan? Kalau memang semuanya sudah diyakini pasti menang, kenapa fokusnya sekarang bergeser ke pra peradilan? Bukankah inti perdebatan selama ini soal keaslian ijazah? Justru yang sedang berjalan sekarang adalah proses hukum. Dan proses itu memang memberi hak kepada setiap pihak untuk menguji prosedurnya. Yang juga menarik di media sosial banyak yang langsung menganggap seseorang tidak ditahan berarti menang gitu. Padahal tidak sesederhana itu kalau menurut saya. Tidak ditahan bukan berarti tuduhan benar. Dan bukan juga berarti perkara selesai. Semua tetap harus dibuktikan melalui proses hukum. Terkait rencana sidang pertama untuk Dr. Tifa, itu telah ditetapkan oleh Majelis Hakim akan diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2026 yang akan datang. Dimulai pukul 9.00 WIB bertempat di ruang sidang utama atau ruang sidang Profesor Kusuma Atmaja di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sedangkan untuk sidang Bapak Roy Suryo, oleh karena yang bersangkutan sampai hari ini masih mengajukan permohonan pra peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka Majelis Hakim untuk pokok perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Timur belum bisa menetapkan hari sidangnya. Karena sebagaimana ketentuan dalam pasal 163 ayat 1 huruf E KUHP yang sekarang, selama pemeriksaan pra peradilan masih berlangsung maka pokok perkara tidak bisa dilaksanakan. Jadi nanti Majelis Hakim yang menangani perkara ini mungkin akan berkoordinasi dengan pihak Jakarta Selatan untuk menunggu putusan terhadap permohonan pra peradilan tersebut. Gak bisa tidur tuh si Tifa. Tapi memang ya dok, berat ini, kasus ini berat. Maksudnya berat itu konsekuensinya. Berat karena itu makanya. Ya kan, jadi misalnya nih, katakanlah gini, ya kan tetap ada dua kemungkinan dok, ya kan. Misalnya terbukti palsu. Nggak ada kemungkinan. Loh, nggak ada kemungkinan terbukti asli. Nggak ada ya. Saya sebagai intelektual publik ya bersama dengan Mas Roy kan udah melakukan tugas kami kan. Apalagi misalnya itu tuh, misalnya itu terbukti palsu, misalnya karena Dokter Tifa yakin, itu selesai dok. Loh iya, tambah lagi dengan Dokter Bonatwa Silalahi, ini seorang dokter ahli administrasi publik. Malah dia dengan lebih parah lagi, dia bilang ijazah Jokowi tidak ada, bukunya loh sudah jadi buku penelitiannya. Ijazah Jokowi tidak ada. Kalau kami kan karena spesimen yang kami gunakan adalah spesimen internet kan, ya kami bilang ini nggak otentik kan gitu pada buku kami. Kalau beliau karena yang digunakan untuk penelitiannya adalah spesimen dari KPU, ya kemudian beliau dengan keahlian administrasi publiknya menyatakan ini tuh ijazah aslinya itu nggak ada. Jadi yang ada tuh cuma fotokopi ini. Karena apa? Ya karena memang kalau legalisir, seseorang kita punya ijazah, kita mau legalisir ke universitas kita, kan kita mesti tunjukkan ijazah asli. Ternyata setelah ditelusuri oleh Bang Bonatwa itu, nggak pernah ada yang namanya verifikasi ijazah asli ini fotokopi yang kita mau legalisir, nggak ada. Nggak pernah ada ya? Dan sudah dibuktikan sama beliau. Terus Ova ngomong itu asli itu gimana ceritanya? Itu nggak tahu lah pokoknya. Nggak kan pasti dia lah nanti biar. Maksudnya ini kita secara administratif formal ya. Nanti di persidangan kan pasti Ibu Rektor kemungkinan menjadi saksi kan? Ya pasti harus mau. Seperti yang kan udah babak belur di sidang-sidang KIP. UGM sudah babak. Iya UGM. Itu kampus kita dok. Iya UGM udah babak belur kan di sidang-sidang KIP. Menang terus loh, Pak Bonatwa menang. Dr. Leoni Lydia yang ahli IT menang kan gitu. Ini menang. Prof Kusnadi bisa marah ini di ini. Iya, bangkit dari kubur nih kalau marah ini. Aduh, sayang kasihan. Loh, orang UGM sendiri, staf UGM sendiri yang didatangkan untuk ditanya di sidang KIP mengatakan bahwa tidak pernah ada prosedur yang benar di dalam melakukan baik itu verifikasi maupun legalisir. Malah yang terakhir paling parah kita bisa lihat di media ya. Bahkan UGM menyatakan mereka tidak pernah melegalisir. Jadi cap legalisir yang didapat yang kita lihat itu dari mana itu? Dari shopping di belakangnya Pasar Beringharjo ya. Kemarin sih aku lihat-lihat ya
Panduannya itu yang diambil oleh Dokter Tifa ini kan dari Rismond. Sekarang panduannya nih malah dari Bonatua. Ya, tapi nanti pada sidang kan ini kan kalau nggak datang ke sidang kan bisa gugur. Masih datang Pak Jokowi. Sejauh ini masih confirm pasti datang. Mantap, siap-siap kamu. Si Cai Lala ini bakal turun ini. Justru yang harus diingatkan Saudara Joko Widodo, engkau akan berhadapan denganku, siap tidak? Masalahnya tim kuasa hukumnya nggak bisa mendampingi di persidangan. Tapi karena dari awal memang Pak Jokowi sudah sangat siap. Sebelum kita membuat laporan pun kami sudah sampaikan, Pak, kalau buat laporan nanti saksi korban akan didengar di persidangan. Dari awal beliau sangat siap. Dan kenapa juga kami juga sama sekali tidak worry sama sekali? Karena kebenaran itu sangat mudah, Pak. Yang sulit itu kan ada kebenaran mau dicoba dikatakan palsu. Saya nggak bisa bayangkan nanti ada puluhan saksi yang menyatakan betul saya bersekolah dengan Pak Jokowi di UGM. Ada yang menyatakan betul saya UGM, saya yang menerbitkan ijazah tersebut. Bagaimana terdakwa-terdakwa ini akan menyanggah hal itu? Kita sama-sama advokat, Bang, bayangkan saja ketika UGM menyatakan betul itu adalah produk saya. Oh, mampus deh lo. Senjata saudara yang paling kuat untuk menyatakan ijazah itu palsu. Apa senjata saudara? Tentu pertama penelitian Roy Suryo. Kedua yang paling krusial dan semua orang juga sudah tahu adalah objek ijazah itu sendiri, di mana ada foto yang kemudian itu diragukan bahwa itu foto-foto Saudara Joko Widodo. Pengacara Roy Suryo ini kayak ngelawak terus ya. Keberatan saya dengan Roy dan Ahmad Kozinudin menghina saya, tuyul, kemudian pengkhianat, pecundang. Nah, pecundang itu kan bagi disematkan kepada orang yang kalah. Nah, kalau saya tidak bermaksud klaim, saya menang. Apa menangnya? TSK-nya bebas, cekal dicabut, menang dong salah. Sekarang Roy ditangkap, cekalnya masih berlaku, maka dialah pecundang gitu loh maksud saya. Ya, jadi jangan saya yang disematkan jadi pengkhianat. Jadi oleh karena itu, tapi dengan hormat, gitu. Kalau Roy menyadari kesalahan ini, lalu dia minta maaf ke saya, secara agama Islam, menurut Al-Quran Ali Imran ayat 134, bayar infakmu walaupun selagi sempit, tahan amarahmu, dan maafkan kesalahan orang. Nah, kalau itu Roy lakukan, ama Kozinudin, demi Allah saya maafkan. Keliruannya lagi nih, secara konstruk hukum, dengan ditangguhkan, itu ada pertimbangan hukum. Namanya, satu, jangan sampai melarikan diri. Iya. Dua, menghilangkan barang bukti. Nah, itu dia. Tiga, jangan mengulangi lagi. Nah, saya lihat kemarin Roy tampil di TV ngomong keras segala macam begitulah. Biasa aja kan. Ini kan berarti ngulangi lagi, Bos. Itu pertanyaannya kok jaksa cicing, wah cek apa? yang garansi jaksa loh, polisi itu nggak ada urusan loh. Betul, ini kan udah kewenangan kejaksaan. Kewenangan jaksa. Dan jaksa sangat tidak menghargai pihak polisi, pekerjaan yang begitu berat untuk bisa cari bukti. Saya ingat katanya sampai segini. Iya, aku lihat tuh. Dibawa pakai itu malah, kayak troli gitu, Bang. Iya, troli. Itu kan nggak pekerjaan mudah, Bos. Karena hukum itu rigid. Mesti ada nilai kebenarannya, bukti, dan saksi. Ini aja dua-dua. Apa fakta benarnya itu mana? Bla 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 bla. Saksinya siapa? Maka saksinya sampai berapa tuh? 700 ya? Saksinya ada 20 saksi ahli ya, Pak. Ya itulah kurang lebih. Itu contoh. 70 saksi. Artinya pekerjaan yang begitu berat oleh polisi sudah dedikasinya dijelaskan dengan baik, dilepehkan gitu aja oleh jaksa gitu loh. Nah ini sini saya kira saya nggak tahu. Tapi saya juga duga tadi. Nggak mungkin jaksa berani begitu, nggak mungkin kalau nggak atasannya ada intervensi, ada perintah. Nah, itu logika aktivis lah. Mau bantah ya boleh bantah, tapi saya bisa buktikan dalam konteks perilaku. Ayo panggil para pihak. Berani banget ya Bang Egi. Kalau itu dosen pembimbing akademik tidak ditulis di skripsi, pantas gak? Apa hubungannya sama ditulis di skripsi, Mas? Pantes. Ini kita ngomongin, ini kita ngomongin. Ya, karena dalam skripsinya beliau itu, yang di Agus skripsi itu, nggak ada nama Pak Kasmujo.
Padahal Pak Kasmujo diundang ke depan. Kan memang beliau bukan pembimbing skripsi. Loh lah iya, Ini sudah pembimbing clear. akademik lebih tinggi jabatannya. Harus ditulis dong di situ. Tinggi rendahnya pembimbing itu kan menurut Anda. Anda mungkin enggak, lebih menghargai pembimbing akademik Anda. Iya. Ada orang yang lebih menghargai pembimbing akademiknya. Pembimbing akademik itu mulai dari mahasiswa semester 1 sampai insya Allah dia lulus, itu tetap sama. Betul, exactly. Iya, Makanya harus ditulis, Mas. Jadi sebentar, saya mau tanya ke Bung Yakub. Jadi Pak Jokowi yang dimaksudkan di sini dosen pembimbing adalah bukan dosen pembimbing skripsi. Betul. Jadi dari awal Pak Jokowi sempat menyatakan kepada Bung Yakub. Betul, dari awal Pak Kasmujo itu memang adalah dosen pembimbing akademik. Oke, Mas. Itu clear di dosen situ pembimbing ya. akademik itu bolehkah asdos? Sebentar, Mas Roy. Oke, asisten dosen nggak boleh. Di situ kan. Nah, makanya tadi kita tanya ke Mas Roy. Mas Roy kan tadi menyampaikan Pak Jokowi pernyataan tidak benar. Tadi Mas Saiman konfirmasi berarti bohong. Ya kira-kira begitu kan. Berarti kan sekarang ada framing seakan-akan Pak Jokowi itu pernah mengatakan ini Pak Kasmujo dosen pembimbing skripsi saya. Sekarang merubah pertanyaannya. Ini kan seakan-akan seperti itu sekarang. Makanya saya minta tolong diklarifikasi Mas Roy. Pernah tidak? Terus sekarang apa? Posisinya Pak Kasmujo? Enggak, Pak Kasmujo apa? Pak Kasmujo. Menurut Mas, pernah nggak Pak Jokowi mengatakan Pak Kasmujo itu pembimbing skripsi itu dulu? Oke, menurut Mas sekarang, oke lah kita ikuti ya. Kok nggak dijawab, Mas? Enggak, memang dia kalimat itu jangan dipotong. Kalau kalimat dipotong, belakangnya ada berkat bimbingan Bapak telah menyelesaikan skripsi saya. Sekarang gini deh, oke kita ikuti jalan pikirannya Pak Yakob. Sekarang menurut Pak Yakob, Mas Yakob, Pak Kasmujo itu apa? Bukan menurut saya, Mas, ini faktanya bahwa beliau itu adalah dosen pembimbing akademik. Bolehkah dosen pembimbing akademik itu orang yang masih asdos? Tanya ke UGM dong. Lah iya nggak boleh, Mas. Lah kok Anda mendahului UGM? Saya dosen di UGM dulu. Iya, apa? Saya asisten dosen. Oke, Anda itu sekarang mewakili UGM atau bukan? Bukan, tapi Ya, saya justru pernah. itu. Saya punya pengalaman empiris di sana. Tapi tidak boleh seorang dengan golongan bahasan dapat pegawai negeri ya dulu CPNS 3A, kemudian 3A itu kemudian menjadi dosen pembimbing akademik, nggak boleh, Mas. Itu menurut Anda? Sudah nggak ini bukan Mas Aiman. Kalau begini kan lebih baik sebenarnya kalau untuk topik ini ya, harus ada statement dari UGM. Itu yang paling Iya, harusnya memang statement dari UGM. Nggak ada tuh kewajiban pembimbing akademik harus ditulis di skripsi. Nggak ada gitu. Skripsi itu yang tanda tangan tuh satu ya, dosen pembimbing skripsi 1, dosen pembimbing skripsi 2, ijazah yang tanda tangan rektor dan mahasiswa. Itu sih pengetahuan aku sih kayak gitu. Nah, saatnya sekarang seluruh rakyat untuk kita fokus di persidangan, karena pada akhirnya semua perdebatan kita ini baru memiliki makna apabila dipertimbangkan sebagai pertimbangan dalam putusan, apabila diotorisasi melalui putusan, dan putusan yang kelak akan dibunyikan dalam peradilan nanti adalah putusan yang menyatakan Roy Suryo bebas, dan dengan demikian ijazah tersebut terbukti palsu. Itu ya, yakin Anda itu? Ya tentu, sebagai seorang lawyer kita harus berangkat dari keyakinan. Kalau Anda tidak yakin membela perkara seorang terdakwa atau tersangka, lebih baik lepaskan sekarang juga. Apakah ada kemungkinan Jokowi khawatir ya udah cabut aja laporan? Sama sekali tidak ada kekhawatiran. Tidak ada, maju terus. Sama sekali, karena ini satu-satunya jalan untuk mendapatkan kepastian hukum, Bang. Tanpa laporan ini, semua orang termasuk yang para tersangka yang akan menjadi terdakwa sekarang pun akan terus. Anda rela Jokowi berhadapan dengan si tai lalat ini nanti? Itu adalah konsekuensi hukum yang sudah diterima oleh Pak Jokowi, Bang. Begitu ya. Tentunya. Aduh, gua nyesal deh. Kenapa lu nggak ngajak gua tim kuasa hukum sih? Janganlah Bang, pret kita ini mah. Nanti Anda jadi bintang film nanti. Nanti lah, relawan cemburu nanti. Dia kan nggak bisa ikut sidang. Nah itulah Bang, pada saatnya orang tidak bisa melawan takdir, dan Bung Ade Darmawan tidak bisa melawan takdirnya demikian. Januari sampai April sudah mengklaim ijazah ini palsu 1.000.000%, 1.000.000%. It means absolutely. Nah kalau sudah yakin, bertahan saja dia cari bukti lagi. Kenapa harus minta bukti yang ada pada kami? Bukan begitu, Bro. Nah, ini dia nggak paham. Ini nggak paham. Jadi dia nggak paham yang namanya public accountability. Sudah yakin? Dia tidak paham. Ya, kelihatan banget nih siapa yang menguasai lapangan. Ya, kita sudah dapat intinya, mungkin bisa ditanggapi. Bang Rifai, ada pasal-pasal yang dikatakan ini tidak tepat. Tanggapannya? Pertama, apa yang disampaikan Pak Didi ini kan beliau ini ahlinya terdakwa. Jadi wajar berpendapat seperti itu.
Kami juga sudah mengajukan ahli ya, ahlinya para dari saksi korban ya, ahlinya penyidik. Berpendapat hukumnya berbeda dengan beliau. Jadi kembali lagi hukum ini boleh memberikan dalil masing-masing. Tapi saya mau menanggapi sedikit mungkin begini. Dengan tetap kita harus menghormati jangan sampai terjadi trial by the press ya, karena ini sebenarnya arenanya bukan di sini, arenanya di persidangan nanti kalau berdebat gitu ya. Nah, pertama soal pasal-pasal disampaikan Pak Didi tadi, ada memang beberapa ahli yang bilang 310, 311 tidak boleh direndengkan. Penipuan dan penggelapan sama juga tidak boleh direndengkan, harus memilih salah satu. Tapi mohon izin Bang, semua jurisprudensi Mahkamah Agung menyatakan apa? Soal pasal terserah jaksa, sepanjang dia bisa membuktikan selesai. Kan kita sering gunakan dalil itu dalam eksepsi. Kenyataannya apa? Selama ini selalu Mahkamah Agung atau Pengadilan Negeri akan bilang terkait penggunaan pasal itu kewenangan jaksa. Sepanjang dia bisa membuktikan, maka itu diperbolehkan. Gak bisa juga didikte lebih kurang begitu. Sekalipun dalil ini juga saya pahami yang disampaikan. Makanya saya satu bilang itu ya. das sein, das sollen. Ya, kembali lagi karena selama ini jurisprudensi Mahkamah Agung membiarkan itu, maka kembali lagi ini terjadi dua pendapat dan presiden di pengadilan selama ini itu menjadi dalil-dalil yang jarang diterima oleh hakim. Itu satu ya. Nah kedua, saya mau mendakapi terkait dengan lex spesialis dengan lex generali. Ya kembali lagi sebenarnya kan pencemaran itu kan sebelum masuk ke ITE dia masuk di dalam ruang yang non ITE. Contoh, kalau saya di sini menghina Pak Roy, maka di sini di arena sini dia 310. Tapi pada saat ditransmisikan dia menjadi undang-undang ITE. Yang mentransmisikan siapa? Nah, kembali lagi, ini kan dia memilah di antara dua, ya. Bisa terjadi di sini, bisa terjadi di sana. Nanti kembali lagi di pembuktian. Nah, kembali lagi adalah bukan maksudnya tadi kan soal lex generali dan dianggap ini persoalan karena tidak memilih salah satu. Ini unsurnya kelihatan. Nah, kembali lagi karena apa? Dalam sebuah peristiwa begini aja, ini bisa kedua. Pertama, secara manual 310, tapi pada saat transmisi dia menjadi undang ITE. Jadi kembali lagi soal ini adalah sesuai yuris. Biarkan nanti jaksa merasa yakin, cantumkan dalam dakwaan. Kalau nggak yakin silakan cabut pasalnya. Kembali lagi, karena nanti di dalam dakwaan inilah baru diperdebatkan dalam eksepsi nanti kan, apakah pasal ini kontradiktif atau tidak. Nah, kalau mau dipenyidikan dipersoalkan boleh-boleh juga sih, tapi sampaikan kepada penyidik. Kalau nggak salah juga waktu itu Pak Didi sudah menyampaikan di gelar. Tapi kenyataannya sampai hari ini juga kan itu tidak menjadi pertimbangan. Artinya mungkin ahli-ahli yang sudah didengar oleh penyidik berpendapatnya berbeda. Jadi kembali lagi Mbak, dalam penegakan hukum memang harus terjadi tesis antitesis pro dan kontra agar apa? Biar nanti betul-betul akan tercipta putusan yang sebaik-baiknya, seadil-adilnya sesuai juga dengan presiden hukum selama ini. Makanya itu. Saya ada pertanyaan, boleh kan? Ini mau apa? Saya tambahkan lagi tadi yang disampaikan. Jadi, nah terus soal ini isi pasal ini, saya pikir kalau tidak ada faktanya, tidak mungkin pasal-pasal ini dipertahankan dan apa namanya jaksa pun tidak ada meminta pengkoreksian dalam pasal. Ya, mohon maaf, mungkin bapak-bapak kan belum melihat petunjuk jaksa selama ini kan. Petunjuk jaksa itu ada formil, ada material ya. Dari jaksa tidak ada juga perintah untuk mengubah pasal. Ya. Lebih kepada pendalaman pembuktian. Lain kalau jaksa sudah minta merubah pasal, ya itu lain ceritanya ya. Nah saya nggak ngerti. Sorry. Ini saya mau bahas LP kami ya. Saya nggak bahas LP beliau nih ya. Kalau itu kan terjadi ada perubahan pasal monggo ditanyakan. Tapi kalau yang kami ya, secara kebetulan tidak ada permintaan perubahan pasal. LP-nya yang lain kedua, apa namanya yang minta adalah ditebalkan pembuktiannya ya. Nah tapi kembali lagi, kalau saya lihat sih dari penyidik maupun penuntut umum tidak ada persoalan terkait dengan pasal-pasal yang kami sampaikan. Soal ini faktanya seperti apa? Makin ketahuan. Kembali lagi apa yang disampaikan dipahami oleh rekan-rekan, menurut saya Bang berbeda dengan yang kami pahami. Ya, contohnya pasal 35. Rekan-rekan melihat itu dokumen elektronik atau informasi elektronik itu adalah ijazah. Padahal bukan itu yang kami lihat. Dan tidak yang nggak boleh, yang bikin undang-undang itu saya ikut tentang buat undang-undang, jadi nggak bisa dong. Ada orang yang buat pemerintahan dan DPR bukan sampean. Dan ada naskah akademiknya Mas. Udahlah, janganlah. Orang menafsirkan dari ada ahli ITE nanti di sidang menjelaskan. Ada maksud 35 di sini, ini biar clear ya. Bukan objek ijazah. Ngaco. Tapi atas IP-nya mereka. Seolah mereka mengklaim sebagai ahli IT digital forensik. Ini udah dia lalu Mas Roy ini. Penggunaan aplikasinya itu seolah dari asli padahal tidak. Iya. Biar dia paham Pak Didi. Faktanya itu yang kami sampaikan. Jadi bukan objeknya. Pak Didi boleh lihat apa definisi informasi elektronik dan data elektronik di undang ITE. Sedikit ya. Saya ingin tambahkan ya. Makanya nggak selesai. Maaf nih. Orang yang nggak ngerti baca undang-undang. Jadi ketika kita membuat jadi tidak ada penangguhan, tidak ada penahanan, tidak ada penahanan sama sekali ya.
Inilah manusia munafik, katanya tidak ada penangguhan. Sementara pengacaranya mengajukan penangguhan penahanan ke kejaksaan dan ditandatangani oleh beberapa tokoh katanya, ya. Jadi kalau kita melihat manusia ini memang manusia dasar munafik ini, ya. Dan memang kita minta kepada tokoh-tokoh untuk bisa mendampingi saat proses tersebut, sekaligus untuk menunjukkan bahwa benar ada jaminan dari tokoh-tokoh yang memang sudah kami lampirkan dalam berkas permohonan penangguhan. Begitu. Oh, gila nih Tipa nih, asli gila. Dia tuh kayak bermain di alam luar gitu ya kan, daya hayalnya gitu. Aduh. Oh Senin ya? Oh Senin penangguhan. Kalau mulut kau mengatakan tidak ada penangguhan penahanan, jadi apa itu yang diajukan oleh pengacaramu? Boleh kamu bersilat lidah, tapi jejak digitalmu pasti ada. Dasar manusia munafik. Tapi seperti inilah orang-orang yang dikatakan sebagai pejuang. Apa enggak hancur negara ini seperti ini? Oke? Salam maras. Gimana nggak dibilang munafik ya kan? Ketika waktu diciduk ya pura-pura sakit, digotong-gotong. Sekarang sudah keluar langsung gacor lagi dia. Anies Rashid Baswedan. Saya gugat juga karena menurut saya, dan saya punya bukti dia bukan WNI. Gugat Pak. Oke. Saya ada buktinya Pak. Mungkin satu-satunya yang punya bukti yang saya pegang ini. Saya hanya yang punya sampai saat ini. Kalau Anies bukan WNI. Sudah Bapak lakukan gugatan itu? Sudah sebelum pemilu Pak. Oke. Tapi hakim juga bilang tidak berwenang mengadili. Tidak. PT UN lagi? Bukan. Waktu itu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Pak. Oke. Dan saya berani itu digugat oleh yang bersangkutan kalau saya salah. Oke. Ya, karena memang saya punya bukti bahwa dia tidak WNI. Nah, persyaratan di undang-undang itu kan harus warga negara Indonesia sejak kelahirannya. Sejak kelahirannya. Berarti ya, kalau bukan WNI, Pak Anies ini tidak boleh ikut capres. Nah. Guys, ada berita baru nih, dan inilah berita barunya. Tara. Siapa itu guys? Siapa itu? Seberapa besar peran orang-orang membebaskan Roy Tiva? Dari banyak pidato-pidatonya sangat jelas terkesan ada kebencian pada baju coklat dan Jokowi. Aduh. Dipanggil polisi. Emangnya polisi itu siapa? Memangnya warga terhormat di Republik ini? Tidak. Karena apa? Saya loh yang memisahkan polisi sebagai presiden. Terima pada waktu itu. Lah sekarang kan gampang banget. Tapi kalau seingatku ya, yang memisahkan polisi dari TNI kayaknya bukan Mak Banteng ini, ya kan? Kalau yang jual Indosat, ya benar Mak Banteng yang jual.